Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliawati. Saya dari Universitas Letansa Masiro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi dengan NIM 125241020. Di sini saya akan sedikit berbicara tentang kasus PT Garuda Indonesia pada tahun 2018. Nah, pada saat itu, 2018, PT Garuda Indonesia memperlihatkan pengakuan pendapatan prematur sebesar 239,94 juta US dollar dari kontrak dengan Mahata Aero Teknologi. Padahal, pendapatan tersebut belum terrealisasi. Akibatnya, laporan keuangan yang seharusnya menunjukkan rugi justru tampil laba. Nah, hal itu memicu restatemen dan mengungkap kegagalan sistemik dalam audit regulasi profesi akuntan publik, serta tata kelola perusahaan. Ekosistem audit di Indonesia memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Fungsinya regulator pasar modal yang mengawasi kepatuhan emiten terhadap pelaporan keuangan publik. Nah, tindakan yang dilakukan adalah untuk menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia dan direksi, serta memerintahkan statemen laporan keuangan 2018. Yang kedua, ada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK. Fungsinya mengawasi profesi akuntan publik dan KAP di bawah Kementerian Keuangan. Nah, tindakan yang bisa dilakukan adalah memberikan sanksi pembekuan izin kepada auditor, Kansne Sirumapae, dan peringatan kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan karena gagal menerapkan sistem pengendalian mutu atau SPM 1. Nah, kekuasaannya setara dengan PCAOB di Amerika Serikat. Yang ketiga ada Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Fungsinya menetapkan standar profesional akuntan publik atau SPAP, mengadakan ujian profesi dan pelatihan profesional berkelanjutan. Nah, kekuasaannya setara dengan AICPA di Amerika Serikat. Nah, ketiga lembaga ini memiliki tanggung jawab saling terkait. Namun, kasus Garuda menunjukkan lemahnya koordinasi sehingga kegagalan audit tidak terdeteksi sejak awal. Pelanggaran terhadap standar audit atau SA dan regulasi dalam kasus Garuda Indonesia ditemukan pelanggaran berlapis terhadap SPAP. Yang pertama ada standar umum atau SA 200, yaitu auditor gagal menerapkan due professional care dan tidak menunjukkan skeptisme profesional. Selanjutnya ada SA 315 dan SA 500, yaitu tidak melakukan penilaian resiko memadai serta tidak mengumpulkan bukti audit yang cukup dan relevan. Selanjutnya ada SA 700, yaitu tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian, walau laporan keuangan menyesatkan. Dan yang terakhir ada PSAK 23, yaitu pengakuan pendapatan dilakukan sebelum manfaat ekonomi diterima. Apakah pelanggaran bersifat sistemik atau individual? Kegagalan ini bersifat sistemik ya teman-teman, tidak hanya kesalahan individual auditor, tetapi juga menunjukkan lemahnya sistem pengendalian mutu atau SPM 1. Di KAP Tanubrata, P2PK menilai struktur internal, proses review partner, dan tone up the top firma tidak berjalan efektif. Ini menandakan perlunya perbaikan budaya profesional di tingkat organisasi audit, bukan sekedar penjatuhan sanksi individual. Selanjutnya ada peran tata kelola perusahaan. Kegagalan audit berakhir pada lemahnya pengawasan internal Garuda Indonesia. Yang pertama ada manajemen direksi, dengan sengaja mengakui pendapatan yang belum layak diakui demi mempercantik laporan keuangan. Selanjutnya ada Dewan Komisaris gagal menegakkan fungsi pengawasan.
dan komisaris menolak untuk menandatangani laporan keuangan menjadi bukti lemahnya sistem tata kelola. Selanjutnya ada etika dan transparansi, diabaikan dengan citra laba semu. Hal ini yang menyebabkan auditor dan pihak Garuda dikenakan sanksi. Sanksi yang pertama ada PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi denda senilai 100 juta ke OJK dan denda 250 juta ke BEI, serta wajib menyampaikan laporan keuangan yang relevan. Denda yang kedua ada direksi dan komisaris dikenakan denda pribadi. Yang ketiga, auditor dan KAP dikenakan denda pembekuan izin dan peringatan keras yang wajib memperbaiki sistem mutu audit. Nah, dari sini kita bisa mengusulkan untuk memperkuat sistem pengendalian mutu atau SPM1 di seluruh KAP, termasuk manajemen quality review untuk kalian berisiko tinggi. Selanjutnya ada auditor wajib memperkuat sikap skeptisme profesional dan memastikan bukti audit yang memadai sebelum menyetujui opini. Nah, kemudian bisa berkoordinasi regulator kepada OJK, P2PK, IAPI. Harus lebih terintegrasi dalam deteksi dini dan sanksi. Yang terakhir ada Garuda Indonesia perlu memperbaiki tata kelola, memperkuat komite audit, dan menegakkan prinsip akuntabilitas serta transparansi publik. Nah, kesimpulannya adalah kasus PT Garuda Indonesia 2018 menjadi pelajaran abadi bagi profesi akuntan publik Indonesia. Kegagalan audit tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi oleh lemahnya sistem pengawasan, etika profesional, dan kontrol mutu. Serta koordinasi antar regulator harus diperkuat agar kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan pasar modal Indonesia tetap terjaga. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.